Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah keadilan Allah dalam perspektif Yesaya pasal 58 ayat 6-12. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita terambil dari Yesaya pasal 58 ayat 7a, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kita melihat seseorang yang sedang kehujanan dan menggigil kedinginan di pinggir jalan. Jika kita hanya menatapnya dan berkata, "Kasihan sekali, semoga kamu cepat hangat ya," lalu pergi meninggalkannya tanpa memberikan jaket atau payung, apakah ucapan kita itu berguna? Tentu saja tidak. Kasih dan kepedulian sejati tidak cukup hanya diucapkan di bibir, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Demikian pula dengan keadilan. Keadilan menurut pandangan Tuhan bukanlah teori yang rumit, melainkan tindakan yang sangat nyata dan membumi. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan melanjutkan tegurannya kepada bangsa Israel tentang arti ibadah puasa yang sesungguhnya. Jika pada ayat sebelumnya Tuhan menuntut penghapusan penindasan sistemik, pada ayat 7 ini Tuhan masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang paling praktis: makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Tuhan mengajarkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar untuk diri sendiri, melainkan membagikan jatah makanan kita kepada mereka yang benar-benar kelaparan. Keadilan sosial dalam Alkitab berarti memastikan hak-hak hidup dasar sesama manusia terpenuhi. Mengapa? Karena setiap manusia, betapapun miskin atau lemahnya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga mereka berhak atas kehidupan yang layak dan bermartabat. Mengabaikan kebutuhan dasar mereka sama saja dengan mengabaikan penciptanya. Seringkali ketika kita mendengar kata keadilan, pikiran kita langsung tertuju pada ruang sidang pengadilan atau unjuk rasa. Padahal keadilan Alkitabiah justru dimulai dari meja makan dan lemari pakaian kita. Tuhan memanggil kita untuk melihat sekeliling. Apakah kita memiliki makanan yang berlebih sementara ada tetangga yang kesulitan makan hari ini? Apakah di lemari kita menumpuk pakaian yang tidak pernah dipakai selama bertahun-tahun, sementara ada di luar sana orang yang hanya memiliki 1-2 helai baju lusuh? Mempraktikkan keadilan berarti kita bersedia membagikan berkat yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Kita tidak harus menjadi orang kaya raya untuk bisa memecah-mecah roti kita. Sedikit yang kita bagikan dengan tulus bisa menjadi jawaban doa bagi mereka yang sedang kekurangan. Mari kita merenungkan sejenak. Berkat materi apa, makanankah, pakaiankah, atau fasilitas yang saat ini Tuhan percayakan berlebih kepada kita? Siapakah orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar tersebut hari ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti memelihara hidup kami dan mencukupi kebutuhan dasar kami setiap hari. Ampuni kami jika selama ini kami bersikap egois, hanya memikirkan kenyamanan kami sendiri dan menutup mata terhadap mereka yang kelaparan atau kekurangan di sekitar kami. Ya Roh Kudus, berikan kami hati yang murah hati. Mampukan kami untuk mempraktikkan keadilan lewat tindakan nyata dengan membagikan apa yang kami miliki untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.